Tulis di kolom komen, Anda versi makanan-makanan gurih asin atau versi makanan manis ala Jogja. Karena apa saudara-saudara? Di balik pilihan Anda, izinkan saya untuk mendalami kehidupan Anda melalui firman Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi keliling kota-kota di Indonesia. Hari ini saya sedang berada di kota Yogyakarta, kota yang terkenal dengan gudegnya itu loh. Nah, saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Kados pun dikabari pun, sae, matur nuwun sangat nggih. Saudara-saudara, saya senang betul-betul luar biasa karena di tahun ini banyak sekali umat yang lebih serius menyiapkan Natal di masa Advent ini. Dengan permenungan-permenungan Advent dari kitab suci, hidup doa yang sudah diperbaiki, diperdalam lagi, diperbaiki kualitasnya, lalu juga betul-betul relasi-relasinya dengan Tuhan dan juga dengan sesama ditata kembali. Apa yang rusak diperbaiki, apa yang berantakan ditata rapi kembali. Percayalah saudara-saudara, Natal Anda pasti penuh dengan sukacita, rahmat, dan berkat-berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Anda bertanya, Romo Yosef ngapain sih Romo? Kok videonya kok rada miring ke kiri? Karena apa? Nah, saya mau menampilkan makanan-makanan yang saya santap selama di Palembang dan juga di Yogyakarta. Kalau di Palembang itu ada apa? Empek-empek lah Romo, ada mie lah Romo, ada tekwan Romo, ada patin Romo, ada pindang. Sementara di Jogja itu ada, wah, gudeg Romo sudah tadi bilang, ada bakmi Jawa, ada soto, pokoknya macam-macam. Inilah dia kuliner-kuliner di Jogja dan di Palembang. Setret. Nah, saudara-saudara, saya minta Anda untuk memilih. Anda lebih suka makanan khas Palembang yang gurih-gurih, yang rada asin, rada asam juga karena empek-empek, atau makanan Jogja yang rada manis. Nah, coba tulis di kolom komen. Karena apa saudara-saudara? Di balik pilihan Anda, izinkan saya untuk mendalami kehidupan Anda melalui firman Tuhan. Oke, ya sudah. Terima kasih Anda sudah menulis di kolom komen karena itu sangat membantu. Karena videonya akan dianggap mampu berinteraksi dengan penonton. Kita buka dulu versi yang atas. Versi yang atas adalah versi makanan gurih di Palembang. Siapa yang memilih tadi? Romo saya Romo. Saudara-saudaraku terkasih, yang memilih makanan gurih itu terwakilkan oleh firman Tuhan yang menjadi bacaan Injil pada hari Sabtu, yaitu dari Matius bab 17 ayat 9 sampai 13. Itu dia. Yang mana itu Romo? Mari kita bahas, kita gali firman Tuhan itu mau mengajak kita apa di masa pertobatan ini, di masa kita mencari, merasakan damai ini. Romo, kalau sekarang Romo mikirin soal damai Romo kan suruh kami tuh tenang pikiran, tenang hati, merasakan damai, sukacita dalam relasi-relasi. Susahnya minta ampun Romo. Baru buka televisi, udah isinya perang, perang, perang. Baru buka medsos, isinya apa? Debat pilpres. Waduh Romo, kayaknya semakin hari semakin memanas. Gak buka TV Romo, gak buka medsos. Di rumah ada aja pasangan hidup lah, anak-anak lah, besan, ipar, mertua lah. Yang susah banget Romo hidup dalam relasi damai. Mari saudara-saudara, apakah Anda sedang mengalami, pikiran Anda sedang melayang-layang, mikir macam-macam, mikir masa depan, khawatir, cemas, takut Romo? Bukan sesuatu bahaya yang ada di ujung sana, tapi sudah di depan mata. Untuk Anda yang merasakan rasa cemas, untuk Anda yang merasa bingung, takut, nih mau Natal ini gimana ini, kok masih begini-gini saja, firman Tuhan akan membantu Anda. Apa yang harus kita lakukan?
Dikatakan di Injil Matius bab 17 ayat 9 dan seterusnya begini. Pada waktu mereka turun dari gunung itu. Nah, Anda pasti sudah bisa memahami, penonton Bible Learning yang lama, kalau ada kata turun dari gunung. Itu bukan sekedar turun gunung, naik gunung ya saudara-saudara. Gunung adalah tempat tinggi, makin dekat dengan langit, menjadi simbol bagaimana relasi kedekatan, pengalaman dekat banget sama Tuhan, pengalaman yang intim banget sama Tuhan. Apakah Anda pernah ada di posisi seperti itu? Tapi Tuhan Yesus mengajak para muridnya jangan berlama-lama di situ. Para muridnya harus terjun ke dunia, berhadapan dengan realitas kehidupan, mewartakan kasih, menggarami dunia, menyinarkan sinar cahaya Tuhan. Nah, itu maksudnya. Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan di antara orang mati." Pengalaman yang mana, Romo? Pengalaman di mana para murid Yesus, orang-orang terpilih ini diajak oleh Yesus naik ke sebuah gunung. Di situ mereka mendengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Itu pengalaman dengan Allah, berjumpa dengan Allah, jernih mendengar suara Allah, Allah yang berfirman, yang firman-Nya bisa dirasakan betul-betul. Yesus mengajak mereka untuk turun. Jangan ceritakan dulu kepada siapa-siapa apa yang mereka alami di atas gunung itu. Nah, dikatakan di ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Saudara-saudaraku yang terkasih, dari pertanyaan ini kita bisa melihat kualitas dari murid-murid Yesus pada di titik ini ya. Mereka kok bisa bertanya kenapa kok Elia harus datang dulu sebelum anak manusia mengadakan karya keselamatan penebusan dari Allah. Jawabannya adalah kan itu Romo di kitab-kitab Nabi Perjanjian Lama, misalnya kitab Maleaki yang betul-betul menubuatkan ratusan tahun sebelum zaman Yesus, Nabi Maleaki sudah menubuatkan nanti sebelum hari Tuhan tiba akan diutuslah Nabi Elia ke tengah-tengah orang Israel untuk mendamaikan hati anak-anak dengan bapa mereka. Tapi kelihatan di sini murid-murid Yesus itu dulu kan nelayan, kebanyakan nelayan. Mereka bukan orang yang buka-buka kitab suci. Romo, kok sama saya kayak saya ya Romo ya. Nah itu. Tapi bagusnya murid-murid Yesus bertumbuh dalam perjalanan rohani. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, kita bisa jadi kayak murid-murid Yesus ini, tidak mengerti, tidak memahami. Lalu dikatakan jawab Yesus di ayat 11, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Yohanes Pembaptis, tugas dari Elia sebelum Yesus hadir yaitu menyiapkan jalan bagi Tuhan, memulihkan segala sesuatu. Maka Yohanes Pembaptis mewartakan tentang pertobatan, tentang pembaptisan, bagaimana dosa-dosa umat manusia dihapus oleh Allah sendiri. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka." Ini kata kuncinya saudara-saudara. Bisa jadi pesan Tuhan untuk Anda yang memilih makanan gurih ala Palembang ini. Seringkali hidup kita ini mau menurut enaknya kita. Betul apa enggak? Iya Romo, kita selalu milih yang enak. Mana ada sih Romo milih yang nggak enak. Makanan kalau bisa milih antara enak nggak enak ya pasti milih yang enak lah Romo. Mana yang saya suka, mana yang harganya affordable, mana yang lebih masuk akal harganya gitu. Supaya jangan buang-buang duit Romo, kemakan Romo. Tapi saudara-saudara, di jalan Tuhan ada kalanya Tuhan bekerja melalui cara-cara yang nggak enak dulu. Ini dia yang umat harus tahu. Ada kalanya kita harus berjuang, ada kalanya kita harus bergulat betul-betul.
Tapi jangan menyerah. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan serba terbatas, bahkan kadang mengecewakan, bahkan kita ditolak, bahkan kita juga merasa nggak enak. Disuruh doa Romo bangun pagi kan nggak enak Romo. Disuruh doa rosario yang lain bisa nonton-nonton enak-enak. Saya nggak enak Romo. Nah itu maksudnya. Maka Tuhan bisa bekerja melalui cara-cara yang tidak enak sekalipun. Yang awalnya tidak enak, tapi kalau kita setia di jalan Tuhan, saudara-saudara, percayalah, semua akan berbuah pada musimnya. Nah, kemudian dikatakan, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Berhadapan dengan para murid yang tidak mengerti, tidak memahami misteri keselamatan Allah, Tuhan Yesus selalu dengan sabar menjelaskan kepada murid-muridnya melalui sabda-sabdanya. Itu yang luar biasa. Jadi, ketika Anda tidak mengerti jalan kehidupan Anda, jalan hidup Anda yang penuh liku, yang banyak masalah, yang penuh dengan tantangan, yang kok banyakkan gagalnya Romo daripada berhasilnya. PR Anda kok banyak banget, belum selesai udah dikasih PR lagi. Bacalah firman Tuhan. Mudah-mudahan kita seperti murid-murid Yesus, pada akhirnya mereka mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah. Di balik rencana-rencana jalan hidupku yang penuh liku ini, dosa-dosaku ini, Tuhan mau berbuat apa? Kenali cara kerja Tuhan, kenali musimnya Tuhan melalui firman Tuhan. Keren bukan? Iyalah, pasti keren soalnya. Nah sekarang bagi Anda yang memilih makanan manis, ada firman Tuhan yang seperti apa yang ditawarkan oleh gereja? Saya mau membuka Anda bagi Anda yang memilih makanan manis ala Jogja, yaitu Mazmur bab 1. Mazmur bab 1. Inilah yang menjadi kekuatan Anda di masa Advent ini. Yuk kita baca yuk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini bagi Anda yang memilih makanan manis ala Jogja ini, Tuhan mau mengajak Anda, merangkul Anda untuk mengisi masa Advent ini dengan merenungkan jalan-jalan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Betul-betul jadikan firman Tuhan sebagai dasar pedoman kehidupan Anda. Mungkin ketika kita kalut, ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika masalah datang melanda. Karena apa? Kita tidak punya pijakan yang kokoh dan kuat. Kita tidak punya pegangan yang bisa diandalkan. Semua hal yang kita pegang seolah-olah tidak bisa diandalkan lagi. Cuma Tuhan pada akhirnya yang bisa dipegang dan diandalkan. Dengan Mazmur bab 1 ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk lebih mengandalkan Tuhan dan firman-Nya. Kekuatan Tuhan bagaimana menjadi dasar kehidupan kita yang bisa kita pijak, yang bisa kita pegang. Tapi gimana kita bisa berpijak di atas firman Tuhan, kita bisa memegang firman Tuhan kalau firman-Nya, jalan-jalan Tuhan, perintah-perintah Tuhan tidak punya porsi dalam kehidupan kita. Maka sedikit juga yang kita kenal tentang firman Tuhan, bagaimana menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita malah bergaulnya sama orang-orang jahat. Cara hidup kita juga mencerminkan hati kita yang jahat. Kita berkumpul dengan para pencemooh. Gelaplah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang berbahagialah adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah kering, tidak pernah mengenal musim kering, karena selalu diperkaya, akar-akarnya akan menjalar, menyerap sari-sari kehidupan. Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara,
Saya mau cerita tentang pengalaman saya ketika saya kembali dari Palembang. Saya langsung ke rumah duka Sinkarolus karena teman masa kecil saya itu meninggal dunia karena penyakit yang serius. Anaknya dua, masih remaja, masih kecil, istrinya sedih gitu. Saya datang, saya doakan. Kemudian tiba-tiba saya berjumpa dengan seorang ibu muda, perempuan muda lah, pakai masker, pakai jaket gitu. Dia salamin saya. Dia bilang, "Romo masih ingat saya nggak?" Saya bilang saya lupa karena pakai masker kan susah mengenali orang. Dia buka maskernya, dia bilang, "Romo, saya kan muridnya Romo dulu, tahun 2001, ketika Romo masih menjadi seorang frater di sekolah Gonzaga." Perempuan ini berkata, "Romo, terima kasih banyak Romo. Dulu tahun 2001, Romo pernah membantu saya secara luar biasa dan itu sangat berkesan. Masih dia ingat sampai tahun 2023. Bayangin sudah berapa tahun. Saya aja ini orang ini dulunya kayak apa saya lupa. Kan murid saya kan banyak. Apalagi aduh, apa yang pernah saya buat untuk dia yang berkesan luar biasa sama dia, saya juga lupa." Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Saudara-saudara, Tuhan itu cara kerjanya unik, berbeda, bahkan ajaib. Saya baru merasakan buahnya. Ternyata perbuatan itu berarti buat orang lain. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata apa yang saya buat sangat amat membantu orang lain. Maka dari itu saudara-saudara, jangan pernah berhenti berbuat baik. Pancarkan kemuliaan Allah, pancarkan wajah Tuhan dalam kehidupan kita, tutur kata kita, tindakan-tindakan kita. Mungkin Tuhan membalasnya itu tidak langsung. Hari itu juga, saat itu juga. Bisa jadi kita juga lupa dengan kebaikan-kebaikan kita. Suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan berbuah pada musimnya. Nah, keesokan harinya hari Kamis saya mengadakan ujian tertulis kepada mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Itu saya punya beberapa murid dari orang-orang asing ya, dari Pakistan, Thailand, Myanmar. Ketika pelajaran saya sejak tahun lalu, saya bertanya dalam hati, ini murid-murid saya ini yang orang-orang asing ya, apa dia ngerti bahasa saya? Apa dia ngerti pelajaran saya? Saya mengajar dalam bahasa Indonesia, tidak mungkin selamanya dalam bahasa Inggris. Apa dia ngerti ya? Diktat-diktat saya juga tulisannya Indonesia, PowerPoint saya juga bahasa Indonesia. Saya pesimis, apa bisa mereka mengerti, menangkap apa yang saya ajarkan ini. Nah, ketika ujian tiba, dia selesai membuat ujian, menjawab ujiannya, mengumpulkan kertas ujiannya pada saya. Salah satu dari mereka, seorang frater dari Pakistan berkata kepada saya, "Father, thank you so much. I really enjoy your class. You are my favorite." Dia berkata, "Romo, terima kasih. Terima kasih banget." Dia menikmati pelajaran saya, dia menangkap, dia mengerti, dia mencintai pelajaran Taurat ini. Dan dikatakan Romo itu salah satu favorit saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Di tengah-tengah setelah saya berjerih payah mengajar, memberikan yang terbaik pada murid-murid saya. Akhirnya orang-orang yang menurut saya pesimis, justru merekalah yang mengucapkan rasa terima kasihnya. Mereka mengerti, mereka menikmati. Itulah saudara-saudara berbuah pada musimnya. Kuncinya bagi Anda yang memilih makanan manis ini, jangan berhenti berbuat baik. Selalu jangan pernah menyerah, memancarkan wajah Allah, keadilan, kebaikan, cinta kasih kepada semua orang. Jangan pilih-pilih, jangan membeda-bedakan orang. Berbuat baik kepada semua orang. Ternyata kuncinya itu. Semoga dua renungan ini betul-betul menyiapkan kita menutup perjalanan Advent kedua ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betul-betul firman-Mu ini membuat hatiku damai, tenang, gak resah lagi, gak takut, gak cemas lagi. Aku andalkan Tuhan kekuatanku. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga.
kita lihat perjalanan kita berikutnya. Bye-bye, Tuhan berkati.